appreciate for you guys karena kalian sudah mau join bersama kami di GRC online service ini. Kami berharap melalui online service ini kita semua dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan kita juga dapat berdampak bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang juga membutuhkan Kristus. Dan today kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Evangelis David Gunawan. Beliau ini adalah pembina dari GRC. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada info yang ingin kami sampaikan. Di tanggal 18 nanti ada GRC Prayer Room yang bertema ubah arah layar pukul 19.30 via Zoom. Dan untuk ID dan password meeting via Zoom ini, kalian langsung aja cek di IG kami grc.malang. Dan di sini kita akan mendapatkan kesempatan untuk saling sharing dan juga menguatkan satu dengan yang lainnya. Please, come and join with us. Kami sangat terbuka untuk teman-teman semua. Itu aja teman-teman info dari kami, dan mari pada saat ini saya mengundang kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Kami mengangkat hati kami, ya Tuhan, dan kami mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja. Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mazmur 131 ayatnya yang ketiga berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya." Amin. Berbahagialah setiap kita yang selalu menaruh harapan kita kepada Dia. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Kristus adalah hadiah terbesar buat setiap kita. Pengharapan yang kekal, keselamatan, semuanya telah diberikan untuk kita. Hanya Kristus itu cukup buat setiap kita, karena segala yang kita butuhkan ada di dalam Kristus. That would ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saat ini, mari kita mau merendahkan diri kita. Kita mau serahkan seluruh hati dan jiwa kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire
and I will live for you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Shalom Sobat JRC. Sepanjang bulan September ini kita membahas tentang perubahan. Secara khusus hari ini tentang Life 2.0, Facing the Big Risk of Change. Oleh sebab itu mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus atas diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mencoba datang kepadamu di dalam segala keberdosaan kami. Engkau tahu siapa kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Pikiran kami, perbuatan kami, hati kami seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak bisa melihat tangan dan juga anugerah Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hari ini izinkan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Supaya ketika firman Tuhan ini disampaikan Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami mendengarnya, kami menerima firman itu. Sehingga firman ini boleh mengubahkan seluruh kehidupan kami. Mulai dari pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Amin. Hari ini saya mengajak kita membuka dalam Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 42. Kita akan membaca beberapa bagian saja. Secara khusus mungkin kita baca dari ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Lalu kita lanjutkan ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Lalu ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa perubahan pasti terjadi. Dan kita harus terbuka dan mengikuti perubahan itu. William M. Boas dalam bukunya Master of Change mengungkapkan 5 hakikat dasar perubahan. Yaitu perubahan adalah hal yang biasa. Perubahan juga tidak dapat diprediksi. Perubahan juga adalah bagian dari dinamika sejarah. Perubahan juga adalah sebuah peluang. Seperti yang kita alami hari ini. Pandemi memberikan peluang yang luar biasa bagi gereja untuk membuka diri serta memberitakan firman Tuhan lebih luas lagi. Namun di sisi lain, perubahan juga bisa menimbulkan resiko. Karena apa? Perubahan selalu mengganggu zona nyaman. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika perubahan itu sangat besar resikonya? Apakah Anda akan fight? Atau justru kehilangan peluang itu? Sebagai contoh teman sekalian, pada masa remaja saya memiliki seorang teman yang lahir di keluarga bukan Kristen. Lalu dia ikut komisi remaja, beribadah. Lalu teman-teman dia mengikuti kelas katekisasi. Dulu di tempat kami, kelas katekisasinya 1 tahun. Setelah dia mengikuti kelas itu, dia berkomitmen untuk percaya kepada Yesus dan mau dibaptis.
Teman-teman, ketika dia berkomitmen untuk dibaptis, orang tuanya nggak setuju. Bahkan mengatakan bahwa jika ia dibaptis, dia akan diusir dari rumah. Jika kamu berada di posisi teman saya, apa yang akan kamu lakukan? Firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa untuk menghadapi sebuah perubahan yang beresiko, milikilah grow mindset, bukan fixed mindset. Saya meminjam istilah tersebut dari seorang penulis buku psikologi terkemuka yang bernama Carol Dweck. Di dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success. Ia mengatakan bahwa ada dua pola pikir yang saling bertentangan dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, yaitu grow mindset dan fixed mindset. Apa bedanya? Teman sekalian, fixed mindset itu adalah orang yang punya pemikiran, pola pikir yang cenderung menghindari tantangan. Mereka cenderung lari. Mereka juga cenderung menghindar. Bahkan mereka sangat terancam oleh kesuksesan orang lain. Mereka merasa iri. Mereka juga tidak bisa menerima kritikan dengan baik. Sedangkan grow mindset, teman sekalian, adalah orang yang punya pola pikir menyukai tantangan. Dia suka belajar hal-hal yang baru. Bahkan ketika ada satu perubahan yang luar biasa, yang penuh resiko, dia pun berani. Teman sekalian, di dalam dua pola mindset ini, terlihat di dalam nas yang kita baca. Fixed mindset terlihat dalam sikap para imam. Dan orang-orang Saduki yang dalam nas ini, dalam Injil, musuh utama Yesus adalah orang Farisi. Sedangkan dalam kisah para rasul, musuh utama para murid-murid adalah orang Saduki. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Itu sebabnya pemberitaan Petrus dan Yohanes tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati sangat mengganggu mereka. Dalam kisah Rasul pasal 4 ayat 2, orang-orang itu sangat marah, jadi orang-orang Saduki, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu kemarahan mereka ini memuncak, yang tertulis di dalam pasal 5 ayat 17. Akhirnya teman sekalian, jadi ketika mereka sudah menampung kemarahan itu, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, dari kelompok Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Kata sangat iri hati itu berasal dari kata Yunani yang sederhana yang berarti mendidih. Jadi hati orang Saduki ini begitu mendidih. Mereka sedang merebus perasaan iri hati dan kecemburuan mereka. Teman-teman, mengapa seseorang bisa merasa cemburu atau iri hati? Karena ia merasa harus memiliki apa yang orang lain miliki. Orang Saduki merasa bahwa mereka terancam dan terus terancam oleh keberadaan dari para rasul ini. Awalnya mereka sudah terancam dari keberadaan orang Farisi, lalu muncul kelompok baru para murid ini dan dia lebih terancam lagi. Mereka kehilangan begitu banyak pengikut. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya dengan hati yang mendidih itu, mereka menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Sobat JRC, mungkin saat ini kita berada dalam posisi yang seperti mereka, fixed mindset. Kita tidak siap menghadapi resiko dari sebuah perubahan. Meskipun kita sadar bahwa perubahan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita cenderung cari aman, kita sulit menerima kritik, kita merasa harus memiliki segalanya apa yang orang lain miliki. Bahkan kita merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Saya sebenarnya juga berada posisi yang seperti itu. Ada banyak hal yang membuat kita demikian. Namun teman-teman sekalian, kita tidak bisa terus mengasihani diri kita sendiri. Kita harus menyadari ketidakpuasan terhadap diri sendiri untuk menyembuhkan fixed mindset kita. Allah telah mengasihi kita dan Ia memberikan anugerahnya. Oleh sebab itu marilah kita melangkah bersama dengan Dia di dalam anugerahnya. Mari kita bertumbuh dari fixed mindset kepada grow mindset. Kita belajar bareng. Tentu bukan
sembarang growth mindset teman sekalian, karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka bisa memiliki growth mindset. Tapi growth mindset Kristiani itu growth mindset yang didasarkan kepada kebenaran Injil, yaitu sebuah kebenaran yang kita pegang yang berdasarkan firman Tuhan yang tidak berubah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, para rasul meresponi perubahan yang beresiko tinggi itu tanpa takut. Karena mereka tahu bahwa yang mereka kerjakan adalah kehendak Tuhan. Di dalam pasal 5 ayat 17 sampai 18, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota. Ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membukakan pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Teman-teman kasih Tuhan, oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa perubahan itu adalah sebuah hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan yang kita kerjakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berjuanglah. Ketika engkau menyadari perubahan itu, sekalipun penuh resiko, berjuanglah. Ketika engkau menyadari perubahan itu penuh resiko, itu adalah sebuah kehendak Tuhan. Para rasul tidak lagi berada di fixed mindset seperti sebelumnya. Ketika Yesus ditangkap, mereka ketakutan, mereka kehilangan pengharapan, mereka bersembunyi. Mereka sekarang sadar bahwa ada resiko besar yang harus mereka hadapi, dan resiko itu adalah atas izin Tuhan. Dalam pasal 5 ayat 7, di situ dikatakan, mereka dibawa dan dihadapkan kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sobat JRC, Petrus dan Yohanes diperhadapkan situasi yang sulit. Setiap hari kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Ada orang yang menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Kristen supaya tidak diejek, supaya tidak berhadapan dengan risiko di lingkungannya, supaya dia tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Tetapi ada juga orang yang berani menunjukkan imannya sekalipun risiko yang begitu besar. Tantangan para rasul semakin besar ketika mereka mempertahankan iman mereka. Ketika mereka diminta untuk menyangkal nama Yesus, untuk meninggalkan apa yang mereka ajarkan itu, Petrus dan Yohanes berkata, mereka lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bukankah ini sebuah tantangan luar biasa, teman sekalian? Ayat 33, mendengar perkataan itu, sangat tertusuklah hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Engkau lihat, resiko dari perubahan yang harus dihadapi oleh para rasul itu semakin hari semakin meningkat. Mereka bukan hanya dipenjara, tetapi mereka akan dibunuh. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, namun Allah itu tidak pernah tinggal diam di dalam ketidakberdayaan kita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang berada dalam posisi yang sangat sulit, Tuhan juga tahu bahwa orang itu bisa menanggung beban yang berat itu. Ketika engkau sekarang berada dalam posisi yang sangat sulit, Tuhan juga tahu engkau mampu menanggung semua beban yang berat itu. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu teman sekalian, apapun yang terjadi dalam dunia kita, semua itu ada di dalam kontrolnya Allah. Aneh sekali dalam teks yang kita baca,
Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Gamaliel, seorang Farisi dalam mahkamah agama yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat. Dia memberikan pertimbangan yang bijaksana di dalam ayat 38 sampai 39. Perlu kita ketahui, ia juga adalah guru dari Saulus. Di situ tertulis demikian, teman sekalian. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkan mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu akan melawan Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Gamaliel ini disetujui oleh orang-orang Saduki. Meskipun mereka tidak melepaskan para rasul itu dengan sederhana, mereka tetap menyiksa. Ya, di situ dikatakan mereka menyesah para murid ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka? Di dalam keputusan dan kondisi yang paling sulit, ketika kita mentaati Tuhan, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Itulah yang ia sampaikan di dalam Yohanes 16 ayat 63. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rasul-rasul itu, teman sekalian, akhirnya meninggalkan mahkamah agama. Mereka ingat pesan Yesus itu. Yesus yang mereka kasihi, Yesus yang mereka beritakan itu. Telah terlebih dahulu dianiaya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, mereka meninggalkan mahkamah agama itu dengan hati yang penuh sukacita. Mereka meninggalkan mahkamah agama itu dengan hati yang luar biasa. Aneh bukan? Justru aneh. Bukankah hal ini terasa aneh bagi kita? Kenapa orang yang disiksa justru bahagia gitu? Why? Di situ tertulis bahwa karena mereka dianggap layak menderita sama seperti guru mereka. Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Penderitaan yang dialami oleh para rasul dianggap sebagai suatu penghargaan dan juga sebuah kehormatan. Apakah engkau siap menderita karena imanmu? Apakah engkau siap menghadapi resiko yang besar dalam hidupmu? Tuhan akan kirimkan orang-orang seperti Gamaliel. Orang-orang mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya untuk menolong kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang paling sulit, Tuhan akan mengirimkan orang-orang membantu kita keluar dari kesulitan itu. Itu sebabnya, teman sekalian, para rasul begitu gembira. Mereka mendapatkan pertolongan yang tanpa mereka sadari. Seorang yang luar biasa, seorang Gamaliel diutus Tuhan untuk menolong mereka. Teman-teman, teman yang saya ceritakan di awal khotbah tadi, ketika dia berkomitmen untuk mengikut Tuhan dibaptis, dia mendapatkan sebuah tantangan. Jika ia dibaptis, maka dia tidak boleh pulang ke rumah. Di gereja saya punya kebiasaan bahwa kami dibaptis itu baptis selam. Di mimbar gereja, mimbar itu digeser, di bawah itu ada kolam, teman sekalian. Jadi semua orang yang dibaptis, mereka akan masuk ke kolam itu, lalu keluar dari kolam itu, dan jemaat menyambut mereka dengan tepuk tangan. Saya dan teman saya dibaptis berbarengan. Saya melihat dia berjuang begitu luar biasa. Dia dari rumah, dia memasukkan baju putihnya, seperti biasa kalau kita dibaptis pakai baju putih. Baju putih, lalu celana kain. Dia masukkan ke dalam kantong plastik, dia sembunyikan di sepeda pancalnya. Lalu ketika ibadah itu dia ganti dengan baju itu. Teman-teman, saya tanya dia, wah nanti kalau bajumu basah gimana? Dia enggak apa-apa, nanti tunggu selesai gereja, nanti kan panas, saya jemur dulu sampai kering, baru dia pulang ke rumah. Itu rencana dia, teman sekalian.
Tapi Tuhan memberikan kemurahan dan anugerah buat dia. Tahu apa yang terjadi? Ketika kami masuk dalam ibadah itu, terjadi hujan deras. Dan saya ingat betul, pada bulan Desember 98, hujan begitu deras. Lalu kami yang dibaptis, anak remaja yang dibaptis, kami masuk ke dalam kolam itu. Keluar dengan bahasa kami penuh dengan sukacita. Dan temanku pun demikian. Lalu dia pulang dengan baju yang basah itu. Kenapa dia berani? Karena di saat yang sama itu juga hujan. Dia punya alasan. Hari ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mulai menyadari bahwa mungkin itu cara Tuhan menolong dia. Ketika dia berani menghadapi sebuah perubahan dengan resiko yang besar dalam hidupnya. Tuhan kirimkan sesuatu melalui hujan yang menolong dia untuk keluar dari segala ketidakberdayaannya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita hadapi. Inilah anugerah Tuhan buat kita. Sikap apa yang akan kamu pilih ketika kamu menghadapi situasi yang sulit? Ketika imanmu ditantang begitu luar biasa, engkau memilih taat kepada Allah atau kepada manusia? Tujuan akhirnya perubahan adalah nama Allah dimuliakan. Hal ini yang dilakukan oleh para murid dalam ayat 42. Dan setiap mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Apa yang mereka lakukan pada zaman itu berdampak sampai kita hari ini sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena apa? Mereka berjuang. Mereka berani menghadapi resiko itu. Mereka lebih memilih taat kepada Allah daripada manusia. Aneh bukan? Dari fixed mindset ketika mereka takut terhadap segala perubahan. Mereka merasa terancam, lalu mereka berubah menjadi grow mindset. Dari mana? Ketika mereka menemukan kebenaran itu. Take risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wise. Ambil resiko perubahan dalam kehidupanmu. Jika kamu menang, kamu akan bahagia. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi orang bijak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala perubahan yang Engkau izinkan terjadi. Dunia ini berubah. Segala kondisi yang kami hadapi hari ini berubah. Bahkan Tuhan, Engkau juga mengizinkan setiap kami menghadapi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan iman kami kepada Kristus. Ketika kami bekerja, kami diperhadapkan situasi memilih Tuhan atau memilih curang. Ketika kami kuliah, ketika kami sekolah, apakah kami harus memilih jujur atau nyontek atau apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Buatlah hati dan pikiran kami begitu gelisah. Jika awalnya kami adalah orang-orang yang fixed mindset, yang begitu tidak berani ambil resiko, maka hari ini Tuhan ubahkan hati dan pikiran kami menjadi orang-orang yang grow mindset. Karena apa? Karena kami memiliki Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri bergumul. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bantu kami untuk mengambil resiko dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan Injil-Mu diberitakan ke seluruh dunia. Sehingga orang lain melihat hidup kami, mereka juga melihat Kristus tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.